Halo, assalamualaikum. Ini adalah panduan pajak penghasilan untuk PT perseorangan atau perseroan perorangan atau dikenal juga dengan PT perorangan. Seperti apa perlakuan pajak-pajaknya? Apakah ikut dengan NPWP orang pribadi ataukah malah ikut NPWP badan? Baik, kita kupas tuntas di video ini. Halik pembaca tipspajak.com dan tips pajak media yang budiman. Bagaimana perlakuan PPh-nya untuk perseroan perorangan atau PT perseorangan? Sebelum lanjut, tentunya kami ajak pembaca pemirsa untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media serta kunjungi berbagai kanal media sosial kami di link di deskripsi di bawah. Baik, langsung ya kita menuju ke pembahasannya. Nah ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dikenal istilah baru dalam dunia usaha yakni perseroan perseorangan ya. Bagaimana perlakuan pajaknya? Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai dasar hukumnya. Nah, dasar hukum dalam perseroan perorangan ini adalah tentunya nomor 1 adalah Undang-Undang tentang Cipta Kerja, kemudian PP nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMKM. Lalu ini adalah PP 23 2018 yang sudah sangat dikenal yakni PPh UMKM yang isinya 0,5%, lalu PMK nomor 99, lalu SE tentang pendaftaran dan NPWP untuk perseroan perorangan. Nah, ini yang penting. Perseroan perorangan ini termasuk orang pribadi atau termasuk badan? Oke, kita lihat dulu ya definisi perseroan perorangan. Perseroan perorangan adalah perseroan terbatas yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh satu orang. Oke, kata kuncinya perseroan perorangan adalah PT ya. Perseroan perorangan adalah PT yang didirikan oleh satu orang, tentunya untuk usaha mikro dan kecil. Sehingga wajib pajak perseroan perorangan merupakan subjek pajak badan. Oke. Wajib pajak perseroan perorangan merupakan subjek pajak badan. Lalu untuk bikin NPWP. Untuk bikin NPWP syaratnya adalah fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa akta pendirian atau dokumen pendirian, yaitu sertifikat pendaftaran elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lalu, dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus badan bagi perseroan perorangan adalah fotokopi kartu NPWP direktur tentu saja ya. Nah, berikutnya ini adalah yang sangat menarik. Bagaimana PPh perseroan perorangan? Nah, kita berangkatnya dari sini ya. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh mengatur bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat dikenai pajak yang bersifat final. Oke, kita sudah familiar ini ya untuk PP 23 ini yang 0,5% dari omset. Lalu pasal 7 ayat 2 UU PPh mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi ya. Sekali lagi, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Ini adalah amanat terbaru dari Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang intinya sekarang ada fasilitas baru untuk para usaha kecil ya. Jika dulunya untuk WP UMKM dengan omset di bawah 4,8 dalam setahun, itu pajaknya adalah 0,5% dari omset flat ya. Flat 0,5% dari omset, mau dia omsetnya setahun cuma 50 juta, mau 100 juta, mau 500 juta maupun 4 miliar tetap dikalikan 0,5% dari omset. Namun dengan adanya ini, maka untuk WP UMKM itu jika omsetnya masih di bawah 500 itu nggak kena PPh.
Bagaimana jika 2M? Nah, jika omsetnya 2M, maka 500 yang pertama itu tidak kena PPh, baru yang berikutnya dikenakan PPh. Seperti itu, clear ya? Berikutnya, nah fasilitas ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Ya, fasilitas ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, pasal 3 PP 23 ini mengatur bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final merupakan WP orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang omsetnya di bawah 4,8 M dalam setahun pajak. Jadi, perseroan perseorangan tidak termasuk wajib pajak yang berhak untuk tidak dikenai atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Gitu ya. Lalu, fasilitas PPh perorangan. Jadi fasilitas perorangan sebelum kita cek fasilitas, jadi kesimpulan di sini adalah PT perorangan ini jika omsetnya di bawah 4,8 masih dikenakan PPh final 0,5%. Namun dia tidak bisa menggunakan fasilitas yang 500 juta ini karena 500 juta ini hanya untuk WP orang pribadi. Jadi PT perorangan jika omsetnya masih 100 juta pun sudah kena PPh final 0,5%. Nah, namun ada juga nih fasilitas PPh perorangan. Oke, perseroan perorangan yang memenuhi kriteria PP 23 atas penghasilan dari usaha yang diterima dikenai PPh final sebesar 0,5%. Ya, ini sudah disebutkan tadi. Kemudian dalam hal perseroan perorangan omsetnya melebihi 4,8, maka dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif PPh 31E. Oke, fasilitas ini berupa pengurangan tarif PPh badan ya, pengurangan tarif PPh badan sebesar 50% dari yang seharusnya yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Nah, penjelasannya telah kami bahas di artikel sebelumnya. Baik, jadi kesimpulannya seperti ini. Perseroan perorangan termasuk subjek pajak badan ya. Kemudian perseroan perorangan tidak berhak atas fasilitas 500 juta yang tidak dikenai pajak. Kemudian perseroan perorangan berhak atas fasilitas tarif PPh pasal 31E. Seperti itu, clear? Agar lebih mantap kami berikan ilustrasi ya di sini. Perseroan perorangan ya. Jadi ini adalah pedagang eceran ya, misal pedagang eceran pakaian anak, misal seperti ini. Kita cek nih, kita lihat omset tahun 2000. Jadi ini contohnya terdaftar 1 Juli 2020 ya. Nah, kita akan menghitung nih PPh tahun 2021-nya. Jadi dia omset tahun 2021 sebesar Rp 4 miliar. Besar kami ada tambahan. Kami tambahkan dulu. Omset tahun 2020-nya masih 0, belum mulai ya. Lalu omset tahun 2021 4 miliar. Maka PPh tahun 2021 adalah 0,5% dikalikan 4 miliar.
ini ya, sehingga PPh-nya adalah sekian ini. Gitu ya, clear? Lalu bagaimana jika ini clear ya? Jadi masih karena omsetnya di bawah 4 miliar, maka perhitungannya adalah 0,5% dari 4 miliar. Oke, kita ubah. Sekarang omset tahun 2020. Ini sebentar. Ini yang case pertama. Lalu case kedua. Misal omset tahun 2020 adalah 4 miliar. Ya, omset PPh tahun 2021 10 miliar. Mohon maaf, ini 5 miliar. Sudah tembus nih tahun 2020-nya nih. Lalu untuk 2021-nya 10 miliar dengan penghasilan neto adalah, atau untungnya ya, untungnya adalah Rp misal 500 juta. Nah, berapa PPh tahun 2021-nya? Oke, berapa PPh tahun 2021-nya? Ini perlakuannya adalah karena di 2020 sudah tembus 5 miliar. Oke, maka di 2021 dia sudah harus menggunakan tarif normal PPh badan ya. Tarif normal PPh badan yang 22%. Gini, jadi perhitungannya adalah untuk PPh tahun 2020 PPh dari 2020 sebesar 0,5% kali 5 miliar. Oke, 25 juta. Nah, PPh tahun 2021 adalah menggunakan tarif normal. Ya. Menggunakan tarif umum PPh. Dalam hal ini adalah PPh badan sebesar 22% ya. Bagaimana perhitungannya? Ini udah diketahui penghasilan netonya 500 juta ya. Itu penghasilan kena pajak. Ini PKP ini adalah penghasilan mohon maaf. PKP ini adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya 500 juta. Nah, ini biar nggak bingung ya, penghasilan kena pajak 500 juta. Oke, ini seperti disampaikan tadi. Seperti telah disampaikan di sini tadi. Nah, PP ini berhak atas tarif PPh pasal 31E yang artinya setengah 50%-nya dari yang seharusnya terutang ya. Sehingga perhitungannya adalah seperti ini. Yang dikenakan insentif adalah sekian ini. Atas 48, sebentar. Penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas. Oke, yang dapat fasilitas adalah perhitungannya seperti ini. 4,8 miliar per omsetnya berapa ini? Omset 2021 10 miliar. Oke. Dikalikan penghasilan kena pajaknya. Ya. Ini sehingga sama dengan ini dikalikan ini per ini. Nah, penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas adalah ini. Dan PKP yang tidak dapat fasilitas adalah ini, berarti 500 juta dikurangi 240.
Nah, oke. Sehingga tarifnya PPh-nya adalah dapat fasilitas dan tidak dapat fasilitas. Yang dapat fasilitas ini adalah 50% sama dengan 50% dikalikan 22% tarif PPh. Oke, di sini 11% ya. Dan 11% kali ini yang dapat fasilitas. Sehingga PPh-nya ini kali ini. Dan berikutnya yang tidak dapat fasilitas tetap 22% adalah ini. Nah. Oke, sehingga pajak penghasilannya adalah sebesar Rp83.600.000. Begini perhitungannya ya. Silahkan dilihat, disimak baik-baik. Sekali lagi kami jelaskan bahwa perhitungan PPh perseorangan jika omsetnya sudah di atas 4,8 miliar adalah seperti ini. Tentunya setelah ini terutang PPh pasal PPh badan normal ya. Perhitungannya adalah seperti ini. Omsetnya 10 miliar dengan keuntungan 500 juta. Maka kita tulis di sini. Ini ya. Omsetnya 10 miliar. Maka ini dapat fasilitas. Perhitungannya adalah yang 4,8 per ini adalah bunyi pasal 31E ya. Jadi atas bagian penghasilan neto di bawah 4,8 M dikenakan fasilitas. Jadi 4,8 M dikalikan omset kali penghasilan netonya 500 juta. Sehingga PKP penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas adalah ini 240 juta. Sehingga yang tidak dapat fasilitas adalah sisanya 500 juta kurangi 200 juta. Maka PPh-nya adalah ini yang dapat fasilitas 50% kali 22% atau 11% netnya kali 240 26.400. Ini 22% kali 260 sekian. Sehingga PPh terutangnya adalah Rp83.600.000. Seperti itu pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Itulah tadi cara perhitungan PPh untuk perseroan perorangan atau untuk PT perorangan. Semoga jelas. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah dan insya Allah akan selalu kami balas ya. Sekian, terima kasih, semoga membantu. Salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.